warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masih ketemu lagi nih di ruang bicara Pasir Ratu bersama Kiai kita, Kiai tampan mempesona yang selalu sumringah terus pokoknya. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah malam ini diberikan kesehatan oleh Allah. Kita sambung konten kemarin Kiai. Jadi ada salah satu penonton ya, nonton channel kita itu ada yang komen, Mang Robert, kemarin saya sempat lihat video tentang jenazah. Nah, setelah saya simak, ada salah satu pertanyaan yang mau saya tanyain. Perihal mengkafani, Kiai. Mengkafani jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, pertanyaannya di sini ada di suatu kampung yang mengkafani jenazah perempuan itu menggunakan mukena dalamnya. Kan yang kemarin sempat diterangin itu pakai gamis tapi bukan pakai mukena, tapi bikin dari kain kafan itu sendiri. Cuma ini pakai mukena gitu langsung untuk jenazah perempuan. Untuk pengganti gamis itu maksudnya? Pengganti, ya kurang tahu juga sih, yang pasti dia lihat itu pakai mukena gitu. Gimana menurut Pak Kiai itu? Gamis yang sudah dijahit atau mukena yang kan sudah dijahit tuh pernah itu dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah dulu. Jadi bapaknya meninggal dunia, kemudian setelah meninggal itu menghadap Rasulullah mengabarkan bahwa Rasul, bapak saya telah dipanggil oleh Allah meninggal, aku meminta izin dan ridho engkau untuk mengambil gamis Rasulullah. Dan gamis Rasulullah itu ya dijadikan gamis si mayit itu. Langsung dipakaikan, kemudian dibungkus menggunakan kafan. Iya. Jadi tidak lagi membuat gamis dari kain kafan, tapi gamis yang dipakai itu adalah gamis Rasulullah. Nah, para ulama membahas tentang hadis dan riwayat itu bahwa itu taksis ya. Taksis karena saking mulianya Rasulullah, Allah dan malaikat pun akan memuliakan si mayit itu karena barokah gamis yang dipakainya itu adalah gamis Rasulullah. Jadi ngambil kebarokahannya. Ngambil kebarokahan daripada gamis Rasulullah itu. Kalau kita seumpama menyiapkan sebelum meninggal, seumpama, saya nanti kalau sudah meninggal saya mau pakai mukena, maksudnya kalau saya perempuan gitu. Gimana itu? Kalau pakaian kita, pakaian umat ya lebih baik menggunakan kain kafan saja, karena pakaian yang kita pakai ya cukup dengan pahala pakaian itu dipakai ibadah sewaktu hidup gitu. Kenapa para sahabat atau salah satu sahabat itu melakukan hal yang seperti itu? Ya karena yang dipakainya gamis Rasulullah. Andai kata pakaian yang dipakai itu gamis kita, gamis orang-orang biasa kelas ekonomi seperti kita, rasanya itu tidak akan menjadi satu hal yang istimewa di hadapan Allah dan di hadapan malaikat. Jadi simpulnya menurut saya ya, kalau si perempuan itu yang meninggal, kemudian untuk menggunakan gamisnya ya buat saja di kain kafan itu gamisnya. Nggak usah beli lagi dengan menggunakan mukena dan yang lainnya. Jadi kerudungnya pun kan sudah ditentukan oleh para ulama bahwa kerudungnya itu ya disunahkan segitiga. Iya. Kemudian si rambut yang diikat itu yang di apa? Yang di kelabang. Di apa tuh? Dianyam apa? Menurut masing-masing mazhab kan ada yang ke depan, ada yang semuanya ke belakang kan. Iya. Jadi dua mazhab itu salah satunya, kalau Imam Syafi'i berarti ada di depan kalau nggak salah ya. Belakang. Di belakang semua ya. Dengan tiga ya. Dengan tiga kelabang itu ya. Kalau Imam Hanafi ya di depan. Di depan, di atas gamis. Di atas gamis. Ya. Jadi di luar gamis
si rambutnya itu dikedepanin 2, Mm-mm. kalau perempuan di atas gamisnya. Kalau Imam Syafi'i 3, kemudian ke belakang dan di dalam gamis. Di dalam gamis. Itu Imam Imam Syafi'i Syafi'i. untuk jenazah perempuan. Hmm. Nah itu para pemirsa salah satu ataupun penjelasan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai tentang bagaimana mengkafani jenazah perempuan menggunakan apa namanya mukena. Dan baiknya kata Kiai itu kita mah bukannya orang yang gimana gitu, seharusnya kita ngikutin kebiasaan ataupun tuntunan para ulama yang Iya, sudah ada iya. gitu. Jadi nggak usah macam-macam lah. Karena pakaian yang dipakai dulu taksis terhadap Rasulullah. Iya. Dikhususkan karena pakaian Rasulullah yang dipakai. Iya, karena kan sekarang kan Rasulullah juga udah nggak ada kan Iya. gitu. Jadi udah kita pakai biasa-biasa aja gitu. Ya sesuai tuntunan hukum Sesuai saja. tuntunan hukum saja. Jadi jangan bikin hukum sendiri. Iya. Kayaknya menurut saya itu hukum sendiri Pak Kiai. Berijtihad membuat hukum sendiri ya kalau kapasitas orang tersebut sudah sempurna ya, minimal orang tersebut semisal hafal 300.000 hadis Rasulullah termasuk asbabnya. Kenapa hadis itu bisa keluar dan perintah itu bisa keluar daripada Rasulullah, itu minimal 300.000 hadis yang dihafal termasuk Quran dan tafsirnya. Itu baru ya. Baru diperbolehkan untuk tadabbur terhadap hadis atau Quran tersebut. Iya. Mungkin itu ya salah satu penjelasan Pak Kiai. Oh iya, satu lagi Pak Kiai tadi. Aduh, lupa saya. Tadi udah ada tuh cuma sekarang lupa. Tentang apa itu? Masih tentang mengkafani gitu. Cuma ntar dulu diingat-ingat dulu. Sambil ngerokok aja dulu. Gak apa-apa ya pemirsa ya. Ini agak lemot sedikit nih. Kayaknya kurang kopi juga ini. Kopi dulu dah. Aduh, tadi mainnya sekarang lupa. Oke lah, lupa soalnya pemirsa. Gitu. Nanti kalau ingat kita sambung lagi. Cuma sementara ini penjelasan tentang mengkafani jenazah perempuan itu kita ikutin tuntunan ulama yang sudah ada aja. Kurang dan lebihnya nanti bisa komen biasa di ruang bicara Pasir Ratu. Kalau kurang lengkap ataupun masih ada pertanyaan yang mungkin kurang pas ataupun ada masalah yang belum bisa terselesaikan, bisa di komen di bawah channel kita. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.